kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini saya cek dulu kehadirannya. Atar, Dara, ada, Arifin, Putri, Erta, Radin, Fauzan, Iqbal, Adit, Satria. Oh, tidak hadir. Izin ya, ini sakit. Nah, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang mengenal sinonim dan antonim. Nah, tujuannya yaitu dengan membaca berulang, peserta didik dapat menentukan ide pokok paragraf. Nanti ketika kalian membaca tes bacaan, kalian bisa menemukan ide pokok paragraf dari setiap paragraf yang kalian baca tadi. Kemudian setelah itu kalian mampu memahami sinonim dan antonim dengan benar. Sudah pernah dengar sinonim dan antonim? Sudah, di pelajarannya sudah. Nah, kemudian yang berdiskusi mengajarkan kalian untuk memiliki rasa percaya diri, mengenal karakter unik di antara teman-teman kalian. Nah, sebelumnya silakan dibuka buku paketnya. Kasih buku paket. Di buku paket itu ada bacaan tentang teks Dharma. Ini. Nah, silakan dibaca tentang teks Dharma tadi. Nah, dari bacaan tersebut kalian pasti menemukan kosakata baru, kata-kata baru yang belum pernah kalian dengar. Nah, untuk dari kosakata baru itu pasti memiliki arti atau makna. Nah, makna itu kita bisa melihat arti dari kosakata yang kalian temukan itu dengan menggunakan kamus. Kamus itu adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan. Biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian atau terjemahannya. Jadi penulisannya itu, kamus itu merupakan kumpulan istilah-istilah atau kosakata, di mana di penulisannya dan artinya itu diurutkan menurut abjad. Kalian dapat mendapatkan kata cerdas. Nah, cerdas ini
kosakata baru tersebut. Kemudian, nah dari kosakata baru tadi ada banyak toh. Nah banyak itu sehingga ada kata-kata arti dari sebuah kata itu bisa kita ambil dari sinonimnya. Yaitu adalah kata yang memiliki makna sama atau mirip dengan kata lain. Contohnya kata jujur. Jujur itu artinya tidak bohong. Contoh lagi kata senang. Senang mungkin kita bisa mengartikan lagi dengan mencari sinonimnya atau persamaan katanya. Bisa berarti senang, juga bisa berarti bahagia, gembira dan lainnya. Nah, sinonim ini sering digunakan agar kalimat bervariasi dan tidak membosankan. Contohnya ini, kita bisa menggunakan besar, gunung besar, bangunan besar. Nah, kemudian tinggi kita bisa menggunakan kata menjulang, seperti gunung. Gunungnya tinggi, kalau menggunakan kata itu nanti kan kalimatnya atau bacaan yang kalian tulis itu tidak menarik, sehingga kita bisa menggunakan kata sinonimnya. Nah, selain sinonim persamaan kata, itu ada antonim. Antonim itu adalah kata yang memiliki makna berlawanan atau bertentangan dengan kata lain. Antonim itu membantu kita memahami perbedaan makna kata. Kebalikannya, antonim itu kebalikannya. Jadi kalau contohnya seperti ini, tinggi itu antonimnya adalah kalau jauh itu senang. Nah,
Dari pembelajaran hari ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sinonim adalah kata dengan arti sama atau mirip. Antonim sama dengan kata dengan arti yang berlawanan. Ya, dengan memahami sinonim dan antonim kita bisa memperkaya bahasa dan menulis yang lebih baik. Nah, untuk memahami antonim dan sinonim ini saya berikan asesmen untuk melatih kalian. Ya, silakan bergerak. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan aja, nggak apa-apa. Nah. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, oke, sekarang kita sama-sama menjawab ya. Yang nomor 1, memiliki daya cipta. 1 menurut artinya apa? Memiliki daya cipta dan apa? Kreatif. Kemudian ini tidak bohong. Selanjutnya mudah dimengerti. Nah, kemudian orang yang selalu memiliki harapan baik. Apa? Optimis. Ya, nah, berarti paham ya? Nah, dari pembelajaran ini, ini. Tugas kalian ini selanjutnya adalah membuat kalimat dari kosakata baru yang kalian temukan tadi dalam bacaan. Kemudian tentukan sinonim dan antonimnya. Dikerjakan di rumah ya. Oke, biar lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Sedia tepuk. Tepuk semangat. Tinggi